Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Semangat buat memuji Tuhan pada pagi hari ini, amin. Kita datang tempat ini, saya percaya bahwa setiap kita rindu pada Tuhan dan kita mau pakai waktu pada pagi hari ini buat kita mempersembahkan hidup kita buat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Maka dari itu kita mau naikkan syukur kita, puaskan Tuhan, senangkan hati Tuhan, dan kita mau muliakan namanya. Mari persembahkan hidupmu, pujianmu, penyembahanmu bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu bagi hidup kami. Pagi hari ini kami bawa hidup kami, hati kami mau menyenangkan hatimu Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bawa hatimu, buka suaramu buat Tuhan. Naikkan syukurmu.
Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji, ku kagum akan Engkau, Yesus. Kami kagum akan kebesaran-Mu. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, ya Yesus. Sungguh ajak untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat. Ini pujian siap kami kagum akan kebesaran-Mu Tuhan. Ya Yesus, akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Yesus, ini rasa syukurku Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjub. Amin Tuhan. Sungguh ajak untuk terima kasih Yesus, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia
Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Hormat akan Engkau. Ini hati kami bersyukur akan Engkau Tuhan. Seluruh hidupku memuji-Mu Yesus. Yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum kagum akan kebesaran-Mu, kagum akan kebaikan-Mu di hidupku. Yesus Tuhan, Engkau mengalir di tempat ini, Engkau mencoba setiap kami. Oh Yesus, oh Tuhan, nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Engkau mengalir Yesus. Tuhan, Kau dimuliakan, Kau ditinggikan, Yesus. Ini hati kami, ini rindu kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengubahkan hati kami saat ini Yesus. Engkau layak dimuliakan dan ditinggikan di tempat ini Tuhan. Ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang
memuja nama-Mu. Kami percaya ada sukacita damai sejahtera mengalir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau disenangkan oleh pujian kami. Ini setiap hati kami mau lebih lagi memuji, menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Amin. Mari kita bawa pujian yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya Yesus. Kami katakan Engkau adalah gunung batu dan keselamatan kami. Haleluya Tuhan. Sukacita-Mu di dalam kami Yesus. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya Yesus Tuhan. Mari dengan iman katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, oh Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Amin. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam
Ibu Saudara, ketika kita menyerahkan hidup kita pada tangan Tuhan, kita percaya kita pasti dimampukan, amin. Saat ini kita mau bawa hidup kita mau katakan, Tuhanlah kekuatan kita. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Engkau Allah yang membela kami. Engkau Allah selalu ada buat kami Tuhan. Dan ini rasa percaya kami kepadamu Yesus. Kami tahu Engkau Allah sanggup mengubahkan dan menguatkan setiap kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh Yesus, Kaulah harapan kami, Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekali lagi untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan kami mau katakan kami tidak takut, sebab Engkau beserta dengan kami Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, ya Yesus. Tak usah ku cemas, Kau penghibur.
mencurahkan kasih karunia dalam hidup kami. Engkau mencurahkan segala kebaikan atas hidup kami. Engkau yang limpahkan kekuatan dan penghiburan. Roh-Mu memerdekakan setiap kami. Roh-Mu melawat kami Tuhan. Engkau ada di sini. Kinara laba sekira laba takaya laba 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 laba. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Jangan lepaskan kami Tuhan, karena kekuatan kami tidak seberapa. Jangan lepaskan kami karena kami tidak mampu. Jangan biarkan kami seorang diri, karena kami tidak punya cukup kekuatan untuk menghadapi apa yang ada dalam hidup kami. Engkau mengetahui setiap kami pribadi lepas pribadi. Lebih dari siapapun, lebih dalam, lebih jauh, lebih sempurna Engkau memahami kami. Pagi hari ini Tuhan, kami membutuhkan kekuatan. Pagi hari ini kami membutuhkan penghiburan. Pagi hari ini kami membutuhkan damai sejahtera yang baru, sukacita yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami izinkan Roh Kudus bekerja atas kami, mengajar kami, menyingkapkan segala sesuatu akan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kami yang lemah dikuatkan. Kami yang susah mendapatkan penghiburan yang baru. Dan kami yang hari-hari ini mengalami jalan-jalan buntu, kami percaya ada pertolongan dan ada jalan baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau melawat kami, Engkau menyatakan cinta-Mu bagi setiap kami, dan kami merasakan sentuhan hati Tuhan pagi hari ini. Kami menaikkan syukur karena kami memiliki Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah tinggalkan setiap kami, apapun keadaan kami pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang diberkati Tuhan berkata, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya merasakan kasih karunia Tuhan pagi hari ini, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kita. Amin. Tuhan yang selalu ada dalam hidup setiap kita, memperdulikan kita apa adanya kita. Dan apa yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini yang mungkin menjadi satu momok yang besar, percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita seorang diri menghadapi apapun juga. Perubahan, perkembangan, tantangan yang ada dalam hidup kita diizinkan Tuhan untuk membuat kita bisa melihat dan merasakan manisnya cinta Tuhan atas hidup kita. Kita akan merasakan apa yang baik daripada Tuhan atas hidup kita. Amin. Selama bulan ini kita akan belajar menjadi pribadi yang sehat, berbicara tentang batin yang sehat. Satu bagian yang perlu kita pelajari hari ini berbicara mengatasi frustasi. Saya tidak tahu kenapa Tuhan taruh ini
sepanjang 2 minggu ini kita akan berbicara tentang frustasi dan depresi. Ada perbedaan dan ada banyak orang tidak mengerti. Bahkan orang tidak sadar bahwa kita mulai terikat atau jatuh dalam keadaan frustasi, jatuh dalam keadaan depresi. Dan kondisi yang seperti ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang mudah dikalahkan, dan orang yang tidak bisa merasakan kasih karunia lebih besar atas hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini dari Amsal pasal yang ke-3, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Sekali lagi Alkitab kita berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali frustasi, seringkali depresi muncul atas hidup kita karena kita menganggap diri kita ini mampu, kita menganggap diri kita ini baik, kita menganggap diri kita ini bijak, sehingga ketika terjadi sesuatu yang tidak seperti apa yang kita inginkan, kita mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak menyenangkan, membuat kita terjebak di dalam suatu kondisi yang merugikan, yaitu depresi atau frustasi. Nah, Bapak Ibu, apa itu frustasi? Slide berikutnya. Frustasi adalah kondisi yang berkaitan dengan rasa putus asa. Perhatikan, hati-hati kalau kita hari ini sudah mulai merasa putus asa, kemudian Anda kecewa, Anda marah, atau Anda bingung hari-hari ini. Bingung, nggak tahu. Atau mungkin bingung menghadapi masa depan, menghadapi perubahan-perubahan apa yang akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Frustasi adalah satu kondisi yang berkaitan dengan rasa kecewa, rasa putus asa, marah, bingung, saudara. Kalau hari-hari ini ada bagian-bagian di dalam kebenaran ini, ada dalam hidup kita, kita harus mengelolanya dengan baik, kita harus bijak, kita harus belajar mengarahkan pandangan kita dari kekuatan jasmaniah manusia kita kepada Allah yang luar biasa. Karena kita tahu bahwa kekuatan kita ini enggak seberapa. Kemampuan kita, kuasa kita itu terbatas. Orang yang mengarahkan pandangan hanya kepada hidupnya sendiri sering mengalami kecewa, sering mulai putus asa. Kok enggak selesai-selesai? Aku kurang apa? Aku sudah melayani, aku sudah cinta Tuhan lebih dari tahun yang lalu. Toh sama saja, pergumulan ini masih ada, sakit ini masih ada, kesulitan ini masih berlangsung, kekurangan ini masih juga aku alami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya kemarin sempat melihat beberapa status dari jemaat dan saya bersyukur. Dan saya sendiri dikuatkan. Jadi Bapak Ibu, ilustrasinya adalah teh. Teh, di dalamnya ada gula, betul ya? Kalau kita memesan di warung, Bu, minta teh manis. Kebanyakan di Salatiga, kalau kita minta teh manis, itu gula masih berwujud gula di dalam gelas kita, betul? Kalau Anda terima air teh itu kemudian Anda minum, rasanya manis atau tawar? Tawar, betul? Apa yang membuat manis? Sementara di dalamnya ada teh, di dalamnya ada gula. Apa yang membuat manis? Diaduk, betul? Ada gelombang, ada masalah. Itu adalah sesuatu yang dipakai Tuhan untuk mengaduk sesuatu di dalam hidup kita. Badai, masalah, pergumulan yang ada dalam hidup kita
bukan untuk menunjukkan bagaimana beratnya hidup kita, tetapi Tuhan sedang memperlihatkan kepada kita satu kemanisan yang kita peroleh dari setiap masalah perkara yang Tuhan izinkan atas hidup kita. Diaduk antara teh dan gula menjadi satu. Antara saudara yang berbeban berat, pahit hidupnya, ketika diaduk bertemu dengan kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan atas hidup kita, masalah dipakai Tuhan untuk kita bisa melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan indah manis rasanya. Orang kalau belum memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan atas hidupnya, akan terjadi sesuatu. Merasa bersalah, kecewa, bingung. Saya hari Senin yang lalu saya mengalami keadaan di mana ada rasa kecewa, rasa marah dengan diri sendiri, bahkan merasa bersalah. Sampai kemarin sore saya juga bicara, saya sampaikan. Ada rasa kecewa karena melihat kakak saya masuk ICU, saudara, dan saya yang ngantar. Kemudian sore saya dipanggil istrinya, "Om, tolong ke sini." Saya datang, saudara, dan kakak saya minta pulang. Alat yang ada di tubuh dilepas. Bukan dokter yang melepas, bukan perawat yang melepas, tetapi dia sendiri lepas. Saya berusaha menenangkan, saya berusaha untuk bertahan dari yang mulai perkataannya halus, sampai agak menggunakan kekuatan, sampai pada satu titik saya menghardik. Nah, apa yang terjadi? Baik, ada satu bagian yang harus saya kerjakan untuk saya pergi ke Semarang untuk mengambil darah. Saya berangkat ke Semarang jam 6:30, jam 6:30 saya berangkat ke Semarang. Jam 12 kurang seperempat saya sampai di rumah sakit kembali. Dan apa yang terjadi ketika saya pulang dari Semarang, tepat di mana Tuhan panggil kakak saya. Di situ ada rasa kecewa dan coba kalau tadi tak bawa pulang. Coba kalau saya menyenangkan hatinya satu kali saja, minta pulang ya diajak pulang. Tapi enggak saya lakukan, saya mencoba untuk dia bertahan, mencoba untuk dia mendapatkan perawatan yang terbaik, mencoba itu kan sesuatu yang kita pikirkan, betul? Dan apa yang terjadi ketika dipanggil Tuhan? Langsung ada rasa kecewa, ada rasa marah dengan diri sendiri, merasa bersalah. Kenapa? Kenapa Tuhan izinkan ini? Kenapa? Bukankah kami sudah melakukan bagian kami dengan baik? Tidak hitung-hitungan, kerjakan dengan sungguhan. Kok hasilnya seperti ini? Tapi rupa-rupanya saya kehilangan satu penggal cerita, kejadian sepanjang saya ada perjalanan ke Semarang dan kembali ke Semarang. Ketika saya hanya melihat saya ngantar, kemudian kok ini dipanggil Tuhan, rasanya kehilangan kecewa. Tidak bisa melihat manisnya, kebaikannya Tuhan. Ada satu penggal bagian cerita yang saya tidak tahu. Saya pulang jam 3 pagi, istri saya tidak sempat bicara banyak, saya langsung tidur. Karena sudah dalam kondisi capek. Pagi harinya pemakaman selesai, dan saya masih juga belum tahu. Dan istri saya mengerti, ini ada satu bagian cerita yang hilang, sehingga sejahteranya menjadi hilang, sehingga sukacitanya menjadi hilang, kecewanya begitu besar. Istri saya tidak mau saya terjebak di dalam keadaan yang berlarut-larut sehingga frustasi. Istri saya berkata, menceritakan sepenggal cerita. Dan dari cerita itu saya melihat, oh Tuhan itu baik.
Tuhan itu ternyata lebih cinta, lebih tahu kakak saya daripada saya. Dari situ saya mulai, oh ya kalau begitu ya memang itu kehendak Tuhan yang terbaik. Daripada pikiran saya, daripada kemauan saya, daripada keinginan saya, dari apa yang saya anggap baik, Tuhan lebih baik. Amin. Hari-hari ini mungkin dalam kehidupan setiap kita, kita masih mengalami perkara-perkara seperti ini. Izinkan Tuhan mengaduk teh yang ada di dalam hidup kita. Sehingga siapa kita dan siapa Allah bersatu di dalam satu kehidupan yang mungkin hari-hari ini menjadi badai dalam hidup kita. Tetapi dari situlah kita merasakan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah frustasi. Dan selanjutnya di sana katakan, kondisi ini biasanya terjadi akibat ketidaksesuaian antara harapan dan realita. Saya ceritakan tadi, harapannya ya baik, tapi kenyataannya kok sebaliknya. Adapun faktor yang bisa menjadi penyebab munculnya rasa frustasi antara lain kegagalan yang berulang. Mungkin kita mengalami kegagalan satu, kegagalan yang lain. Gagal dalam rumah tangga, gagal dalam pekerjaan, itu kegagalan berulang. Kegagalan di dalam meraih cita-cita, kegagalan di dalam prestasi, kegagalan dalam membangun hubungan, seringkali membuat kita menjadi frustasi. Kemudian situasi kerja yang membuat stres. Kalau stres itu artinya masih di bawah. Tekanan, stres, kemudian naik ke frustasi atau ke depresi. Minggu besok kita akan belajar tentang depresi. Nah, kemudian lingkungan yang tidak nyaman, yang tidak mendukung kehidupan kita, itu juga akan membuat kondisi hidup kita tidak baik. Mungkin lingkungan keluarga kita enggak baik, suami kita enggak baik, istri kita enggak baik, anak-anak kita enggak baik. Atau mungkin kita sebagai seorang anak, lingkungan kita tidak nyaman, tidak baik dalam keluarga kita. Bapak dan ibu kita sering bertengkar, tidak harmonis, terjadi perceraian, saudara, broken home. Kalau kita tidak mengelola dengan baik, maka lambat laun kita akan menjadi orang yang frustasi. Sedangkan depresi adalah depresi diartikan sebagai perasaan sedih dan putus asa yang mendalam karena banyak hal. Jadi apa yang sedang terjadi hari ini? Kemarahan, putus asa, atau kita hari-hari ini sedang merasa sedih, merasa putus asa. Kita harus mengelola kehidupan kita dan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan supaya kita tidak jatuh dalam belenggu depresi. Orang yang depresi itu susah, saudara, hidupnya. Sudah tidak punya hal-hal yang sebetulnya bisa dirasakan indah, tetapi itu semuanya hilang. Selanjutnya, selain itu Bapak Ibu, seorang yang mengalami depresi juga tidak bisa membina hubungan baik dengan lingkungan sekitarnya. Kondisi ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti mengalami kesedihan yang mendalam dan memiliki pengalaman traumatis. Trauma di dalam hidup kita. Kalau kita tidak belajar menguasai segala sesuatu atas hidup kita, kita bisa menjadi orang yang depresi. Dua hal ini adalah dua hal yang buruk. Dua hal ini adalah dua hal yang membuat banyak orang tidak sehat. Karena orang yang depresi tidak bisa membangun hubungan baik dengan saudara seiman, dengan saudara sekandung, dengan teman-teman, tidak bisa. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang dalam kondisi luka, bukan hanya sekedar luka, tetapi mereka adalah orang yang terikat dan merasa bahwa tidak ada hal yang baik di depan. Makanya kita perlu hati-hati. Ketika mengalami kegagalan dalam hidup, apalagi jika kita berulang kali rasa frustasi ini menghinggapi kita, kita harus belajar untuk membuka hidup kita, membuka diri kita untuk Tuhan
melakukan sesuatu atas hidup kita, membuka diri kita untuk orang lain masuk dalam diri kita, dalam hidup kita, campur tangan menolong kita, karena Alkitab kita berkata, bertolong-tolonglah kamu di dalam Tuhan. Kadang-kadang pergumulan kita ada jalan keluarnya dari teman, dari orang lain yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Entah itu sahabat, entah itu teman, entah itu anak, entah itu orang tua, entah itu pimpinan kita, rekan sekerja kita. Mereka adalah orang-orang yang diletakkan Tuhan untuk menjadi berkat atas hidup kita. Untuk itu kita harus sadar Bapak Ibu, kita yang mengalami kegagalan dalam hidup kita. Apabila kita itu terjadi terus berulang, rasa frustasi itu saudara, bisa merusak hidup kita. Untuk itu kita akan belajar melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca di atas, bagaimana kita bisa hidup mengatasi frustasi. Yang pertama di dalam Amsal 3 ayat yang kelima, di sana katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang pertama yang harus kita kerjakan, kita tidak mengandalkan pengertian kita, karena pengertian kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Kita harus jujur mengalami itu. Saya hari-hari ini sadar saudara, memang ada keterbatasan. Semakin tua semakin ada keterbatasan, betul. Saya hari-hari ini sedang disibukkan dengan kuliah saudara, dan tugas yang banyak sekali, termasuk presentasi. Ketika saya presentasi saudara, itu rasanya lebih gugup, lebih takut daripada saya khotbah hari ini. Kenapa? Karena kemampuan pikiran saya, keterampilan saya terbatas. Keringat dingin keluar, saudara. Padahal ya teman-teman sendiri, seperti sahabat, tapi ketika menyampaikan satu materi, saudara, itu bebannya berat luar biasa. Sampai selesai presentasi ada rasa di sini, presentasiku tadi kok elek banget, kok tidak seperti yang aku persiapkan. Akhirnya saya bertanya sama anak saya, Van, piye toh? Nek share screen ini gimana? Kalau membagi materi, tampilan layar kita kepada orang yang ada di seberang sana, gimana caranya? Anak saya ajari. Setelah anak saya ajari, ada banyak pertanyaan. Tadi itu ketika papa presentasi, fotonya papa kira-kira menutupi enggak? Ini ada bagian dari komputer yang ikut lari-lari menutupi PowerPoint yang saya sampaikan. Anak saya berkata, oh enggak Pak, itu memang begitu. Yang lihat hanya papa, teman-teman papa enggak lihat. Makanya saya heran saudara, ketika saya merasakan, aduh elek banget, jelek sekali, tidak memuaskan, aduh saudara. Tapi di WA yang dikirimkan, karena mereka minta PowerPoint saya, mereka berkata, Pak, presentasinya top, Marco top Pak, bagus Pak, wah luar biasa. Bagaimana cara buatnya? Wah mereka tanya saudara. Sementara saya bingung, loh itu tadi itu sesuatu yang enggak maksimal. Tapi setelah anak saya berkata, oh enggak Pak, itu tadi begini. Betul? Kemampuan kita terbatas, tetapi Tuhan meletakkan orang-orang di sekitar kita bukan tanpa tujuan. Orang-orang yang diletakkan di sekitar kita bisa saja menjadi saluran tangan Tuhan, menolong kita, membuka jalan keluar atas hidup kita, dan menolong kita di dalam kesesakan dan penderitaan kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ketika kita mengandalkan pengertian kepada pengertian kita sendiri, kita akan mudah kecewa. Kita akan mudah mengalami perkara-perkara yang sukar. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Ayat yang ke-6, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Satu hal yang indah apabila jalan kita ini diluruskan. Kita mengikuti alirannya Tuhan. Kita menikmati apa yang baik yang datang daripada Tuhan.
Tuhan menuntun dan memberikan kekuatan di dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ini yang harus menjadi iman percaya kita. Seburuk apapun Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Di dalam lembah air mata pun Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia Allah yang setia. Karena itu penulis Amsal mengingatkan agar kita selalu mengakui Dia di dalam segala langkah kita. Akui Dia. Jujur sama Tuhan, Tuhan aku tidak mampu. Jujur sama Tuhan, Tuhan aku takut. Bapak Ibu, saya itu seringkali mengalami ketakutan. Tapi ketika saya mulai berdoa dan berkata, Tuhan, aku takut, aku belum bisa, aku belum mampu. Di situ saudara, Tuhan itu berikan pertolongan yang indah luar biasa. Yang seringkali tidak pernah saya bayangkan, yang seringkali tidak pernah saya impikan. Yang belum terlintas di dalam pikiran, tidak pernah muncul di dalam hati. Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Kuncinya adalah bahwa kita mengakui Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tuhan luruskan. Puji Tuhan, pembangunan ruang kelas sudah selesai, tinggal membersihkan. Saya masih ingat bagaimana ketika saya, saudara, ada di dinding kelas itu, kemudian saya lihat ke atas. Tuhan, tolong. Kenapa, saudara? Tembok sudah mulai condong keluar. Atap sudah tidak melekat kembali, sudah tidak melekat pada tembok. Coba bayangkan kalau tepian dari plafon ini, saudara, itu ada jarak antara tembok dengan kayu di pinggir plafon itu sekitar 5-10 cm. Panjangnya paku itu yang dipakai hanya paku 7 cm. Setelah proses pembangunan ini saya ngerti, kalau plafon itu pakai pakunya paku 7 sama paku 5, 7 cm dan 5 cm. Kalau itu ditembakkan ke tembok, dan temboknya lari keluar, sudah 5 cm, berarti yang menopang plafon ini paku dengan kedalaman dinding berapa? 2 cm. Artinya, itu sudah nggawil, itu bahasa Jerman, nggawil itu bahasa Jerman. Bagaimana melihat anak-anak di bawah, bersukacita, anak-anak kecil nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, lari-lari. Kalau itu sampai, Tuhan, aku tidak mampu. Gerejamu tidak mampu, Tuhan, tanpa Engkau. 6 bulan Tuhan kerjakan. Bukan karena kekuatan, tetapi kita mengandalkan Dia, mengakui Dia, maka Dia meluruskan jalan kita. Ketika kita mengakuinya, kita bukan saja akan mendapat kekuatan, tetapi juga pimpinan agar jalan yang kita tempuh adalah jalan yang benar dan lurus. Ayat ini sepele, simple, tetapi besar dan luar biasa janji Tuhan di dalamnya. Yang terakhir, tidak menganggap diri kita sendiri bijak. Di dalam ayat yang ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Menganggap diri sendiri bijak dapat membawa kita kepada kesombongan. Seakan-akan kita tidak memerlukan bantuan pihak lain. Tentu saja di dalam hal ini pertolongan Tuhan pun kadang-kadang kita merasa tidak butuhkan. Hati-hati, agar kita tidak menganggap diri sendiri bijak dan terjebak di dalam kejahatan. Sikap yang perlu kita pupuk dan kembangkan adalah sikap takut akan Tuhan. Takut ini bukan berarti, aduh ada Tuhan, lari, bukan itu. Tapi takut akan Tuhan artinya kita mendengar, menerima, mengikuti, melakukan apa yang Tuhan perintahkan atas hidup kita. Dengan sepenuh kehidupan kita, lakukan dengan benar. Takut akan Tuhan, menekankan pada hormat akan setiap keputusan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Menerima keputusan Tuhan dengan iman, dengan ketabahan,
dengan legowo, bahasa Indonesia, bahasa Jawanya, legowo, terima apa adanya. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan melakukan apa yang lebih baik, apa yang lebih sempurna, apa yang lebih mendatangkan damai sejahtera atas hidup kita. Hari-hari ini saya tidak tahu apa yang membuat Anda mengalami perasaan kecewa, Anda mengalami perasaan gagal, mengharapkan apa yang baik tetapi realitanya tidak seperti apa yang terjadi tidak seperti apa yang kita harapkan. Mari belajar kembali takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan dan percaya. Karena kita ini adalah anak-anaknya. Tidak ada seorang bapak yang tidak mengasihi anaknya. Amin. Yang terbaik untuk anaknya dilakukan. Pagi hari ini, mari kita akan responi firman Tuhan. Bangun kehidupan kita, jangan kita dikuasai dengan perasaan frustasi, perasaan tidak mampu. Tetapi mari kita andalkan Tuhan dan lihat Tuhan bertindak atas hidup kita. Saya undang para pemain musik untuk maju ke depan. Kita angkat pujian, Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku. Ini waktunya kita mengandalkan Tuhan, terbuka sama Tuhan dan jujur sama Tuhan. Ketika kita percaya bahwa Tuhan mendengar seruan hati kita, maka akan tentram dan damai. Kita akan menjadi tenang dan bisa menikmati apa yang baik daripada Tuhan. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam kasih-Mu. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Di dalam kesesakan, dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu, Yesus. Kau sumber kekuatanku, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Adakah di antara kita yang sedang menghadapi pergumulan? Adakah kita yang menghadapi kekhawatiran hari-hari ini? Mari hampiri Dia. Percaya Tuhan mendengar seruan hati kita. Lebih dari orang-orang yang terdekat sekalipun. Segala sesuatu terbuka di hadapan Tuhan. Mungkin kau mengalami kesesakan, mari kau berkata, dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu, Engkau Yesus Tuhan, sumber kekuatan.
setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Pagi hari ini mungkin engkau sedang berkeluh kesah kepada Tuhan. Mari percaya bahwa Tuhan mendengarkan engkau. Dia ada di depanmu dan Tuhan sedang berurusan pribadi dengan setiap kita. Bebanmu engkau tahu, pergumulanmu Tuhan tahu, kekhawatiranmu hari ini Tuhan mengerti. Mari buka hati dan belajar percaya. Sampaikan keluhanmu kepada Tuhan, seruan hatimu kepada Tuhan. Sebab engkau berharga di mata Tuhan. Sebab engkau adalah anak-anak yang dikasihinya. Engkau adalah umat-umat kesayangannya. Tidak dibiarkan perkara-perkara buruk terjadi atas hidupmu tanpa Tuhan ada di dekatmu. Semuanya diizinkan Tuhan dan percaya. Tuhan yang memberikan engkau kekuatan. Tuhan yang memberikan engkau jalan keluar dan Tuhan yang memberikan engkau kasih karunia. Engkau anak-anaknya Tuhan. Engkau biji matanya Tuhan. Jangan menjadi khawatir, jangan menjadi lemah. Jangan menjadi bersedih, berlarut-larut. Tapi terima kembali damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Mari berkata, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakan. Mari kita berdiri bersama-sama. Pujian ini menjadi doa setiap kita dan seruan hati kita. Sebab aku milikmu Tuhan, aku di dalam hatimu, kasih setia, hanya kasih setiamu. Kami berdiri di hadapan-Mu. Kami memberanikan diri mengangkat hati kami dan mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu itu cukup bagi kami. Kuasa-Mu tidak terbatas, Tuhan. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami. Telinga-Mu tidak kurang tajam mendengar seruan kami. Kuatkan dan teguhkan hati kami melalui Roh-Mu yang kudus yang ada dalam hidup kami. Sehingga apa yang terjadi atas hidup kami tidak membuat kami menjadi kecut dan tawar hati. Tetapi justru kami boleh mengandalkan Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan.
Apapun yang menjadi pergumulan sidang jemaat-Mu hari ini Tuhan. Hamba-Mu percaya Engkau menolong tepat pada waktunya. Engkau menyediakan dengan berkelimpahan. Engkau Tuhan yang mengembalikan damai sejahtera atas hidup kami. Sukacita dalam hidup kami dan seisi rumah kami. Sehingga kasih dan karunia Tuhan sempurna atas hidup kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dan biarlah kami terus dikuatkan dan diteguhkan. Kami hidup berpadangan dengan Injil Kristus, sehingga setiap janji dan karunia Tuhan menyertai hidup kami, bekerja sempurna, dan nama-Mu dipermuliakan atas kami. Kami menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mengingat kembali kebaikan dan kasih Tuhan atas hidup kita melalui perjamuan kudus. Bila setiap kita menguji diri kita masing-masing, menyiapkan roti dan anggur dengan hati yang percaya, dengan iman yang teguh, dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan melayakkan kita dan menguduskan kita. Apabila ada di antara kita yang hari ini diingatkan karena satu atau dua hal pelanggaran kita dan dosa kita, baiklah masing-masing kita mohon pengampunan dari Tuhan. Baiklah kita menguji diri kita sendiri. Baru sesudah itu kita mengambil dan mengikuti perjamuan kudus. Karena firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti ini atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia mengambil roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Engkau melayakkan kami dan menguduskan kami. Sekali lagi mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Angkat roti di tangan kananmu dan anggur di tangan kirimu. Arahkan kepada Tuhan. Tuhan, Kau melayakkan hamba-Mu menyucikan dan menguduskan, untuk memberkati roti dan anggur yang ada di tangan seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun ada di rumah mereka karena kondisi sakit, karena kondisi kelemahan tubuh. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah barang siapa yang menerimanya percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati dan telah bangkit, dan telah menjadi perantara atas hidup kami, menjadi penyelamat kami, penyembuh kami. Maka mujizat perjamuan kudus, kuasa perjamuan kudus akan terjadi atas hidup setiap kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah mendapatkan penghiburan yang baru, yang terbelenggu terikat dimerdekakan, dibebaskan, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan apabila kami sakit. Terima kasih Bapak, kami percaya Hamba memberkati roti dan anggur di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan dan dengarlah kebenaran firman Tuhan. Sementara engkau mengangkat roti yang melambangkan tubuh darah Tuhan, Tuhan berfirman demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu yakin percaya bahwa roti adalah lambang dari tubuh Kristus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan tinggi-tinggi dan letakkan tangan kirimu di dadamu atau di tempat di mana saudara sakit. Percaya oleh darah Kristus kita dikuduskan dan disucikan, dan oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan oleh Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab tiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah Bapak Ibu yakin percaya bahwa anggur adalah lambang dari darah Kristus? Mari terima di dalam nama Tuhan Yesus.
Syukur, syukur. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan. Dia yang menyembuhkan segala sakitmu, dia yang melepaskan belenggu di dalam hidup, yang memerdekakan engkau dari setiap ikatan-ikatan, yang memerdekakan engkau, melepaskan engkau dan menguduskan engkau. Segala dosa diampuni di dalam nama Yesus. Kasih karunia Tuhan semakin sempurnakan dalam hidup kami. Kasih kemurahan-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan. Kuasa perjamuan kudus boleh terjadi sempurna atas kami. Seperti apa yang kami percaya. Seperti apa yang kami imani. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja sempurna, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Dan damai sejahtera yang ilahi sempurna terjadi ke atas batin dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu. Kami menikmati kelepasan, kemerdekaan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengar pengumuman untuk 1 minggu ke depan.